Hello everyone, for this session we are going to learn about elliptical construction. And elliptical constructions are the use of some combination of words in English to combine two ideas or more into one sentence. Jadi kali ini kita akan belajar tentang elliptical construction, yang mana ini akan dipakai untuk menggabungkan dua kalimat atau dua frase untuk menjadi satu kalimat. Kenapa? Karena untuk menghindari pemborosan kata. Ya, yang mana memang informasinya ada yang sama tetapi subjeknya berbeda. Baik. Ya, untuk yang pertama, there are two sentences. The first one is Kenny is a dancer and the second Diana is a dancer. Dalam dua kalimat ini memiliki dua informasi yang sama, yaitu sama-sama dancer, tapi si subjeknya itu berbeda. Nah, cara menggabungkan dua kalimat ini bisa menggunakan elliptical construction. Salah satunya adalah dengan penggunaan so dan dengan penggunaan to. For example, Kenny is a dancer and so is Diana. Atau Kenny is a dancer and Diana is too. Nah, di sini konteksnya, kalau kalian mau pakai kata so di sini untuk elliptical construction-nya, jangan lupa structure-nya so plus auxiliary verbs plus subjek yang kedua. Ya, so dulu, kemudian auxiliary verbs. Auxiliary verbs-nya itu adalah is, karena di sini dia to be-nya berupa is. Maka auxiliary verb-nya is. Kalian tuliskan kembali di sini. Kemudian subjek keduanya yaitu Diana. Kalau kalian mau pakai to, structure-nya subjek yang kedua dulu, baru auxiliary verbs, setelah itu pakai to di belakangnya. Jadi jangan sampai terbalik ya. So is Diana atau Diana is to. Nah, ini kalau misalkan auxiliary verb-nya sudah terlihat jelas bentuknya to be. Tapi bagaimana kalau misalkan bentuknya bukan to be? Nah, contohnya, Kenny like dancing. Diana likes dancing. Nah, kalau misalkan auxiliary verb-nya tidak terlihat, seperti ini konteksnya, kalian bisa lihat dari si verbs-nya. Verbs-nya apakah dia present atau past. Atau mungkin future. Nah, kalau misalkan di sini kata likes, dia bentuknya present, berarti penggunaannya adalah does untuk auxiliary verbs-nya. Di sini dia pakainya does. Ya, untuk auxiliary verbs-nya. Tapi kalau misalkan dia bentuknya jamak, berarti pakainya do. Jadi seperti gini, so does Diana. Atau Diana does too. Ya, jadi kalau misalkan jelas bentuk auxiliary-nya itu bentuknya to be, berarti kalian tinggal menyisipkan si to be-nya. Tapi kalau misalkan bentuknya langsung si kata kerjanya, berarti dilihat kata kerjanya apakah verb 1, verb 2, atau verb 3. Ya, kalau misalkan verb 1 dilihat apakah dia tunggal atau jamak. Kalau tunggal berarti pakainya does, tapi kalau misalkan jamak pakainya do. Sedangkan kalau misalkan pakai past tense, berarti pakainya did. Ya, hati-hati. Berikutnya, ingat ya, untuk auxiliary verbs itu dia selalu di tengah. Both so and to are used to combine two positive ideas into one sentence. The meaning of the combination is similar to also. Jadi meaningnya itu sama dengan juga, ya, sama dengan juga. Another example, the Prime Minister got a lot of support from the voters and so did his opponent. Nah, di sini so did. Kenapa pakai did? Karena di sininya verb 2. Makanya auxiliary verb-nya dia pakai did. Nah, sedangkan di sini, kenapa pakainya had? Karena di sini, kata kerjanya bentuk ketiga. Ada had sebagai auxiliary verb-nya. Berarti di sini yang diambil adalah had-nya. Daniel still had to. Ini subjek yang kedua, to-nya sebagai auxiliary verb-nya. Begitu ya. Lalu untuk elliptical construction yang kedua, jika kalian menemukan konteks kalimat itu negatif, berarti bukan pakai so dengan to ya, karena itu khusus untuk yang positif. Tapi kalian harus menggunakan kata neither ataupun either. Ya, pakai neither ataupun either di sini. Nah, ini hampir sama dengan so dan to, cuman penggunaannya hanya untuk kalimat negatif.
For example, Meta is not a dancer, neither. Nah, ini auxiliary verbnya, kemudian, ini adalah electrical construction-nya. Kemudian is di sini adalah auxiliary verbs-nya, dan Samuel ini sebagai subjek yang kedua. Dan begitu pula untuk yang either. Nah, bedanya karena either ini dia bisa positif bisa negatif, makanya untuk konteks yang negatif dia harus menggunakan kata not di sini. Jadi Samuel subjek yang kedua, kemudian auxiliary verbs, setelah itu either. Ya, setelah itu either. Tapi jangan lupa notnya dibawa. Kenapa neither nggak pakai not? Karena neither itu sendiri sudah seperti not either. Nah, begitu ya. Jadi kalau misalkan hanya either saja tanpa kata not, berarti itu kalimatnya masih positif. Hati-hati ya. Jadi kalau mau pakai either, dia harus pakai not. Gimana biar nggak tertukar? Ya kalau misalkan either dia untuk yang di depan, either untuk yang di belakang. Nah ini untuk yang konteks untuk auxiliary verbs-nya langsung terlihat ya. Kalau untuk bentuk negatif, ada kata doesn't, mungkin didn't, mungkin don't. Ya sudah terlihat. Jadi kalian tinggal ambil saja auxiliary verbs-nya, berarti di sini pakainya does dan di sini pakainya juga sama. Does, tapi karena di sini either, not-nya tetap harus di bawah. Jadi doesn't. Ya, bukan hanya does saja. Kemudian auxiliary verbs yang ketiga ada either or. Nah, different from the use of to and so which are used to combine two positive ideas, the constructions of either or can be used to combine two negative ideas. Nah, bedanya dengan to dan so, kalau to dan so itu khusus untuk yang positive ideas atau kalimat positif, tapi untuk yang either or, dia bisa juga dipakai untuk kalimat negatif. Jadi bisa positif, bisa negatif untuk yang either or. Ya, ini memang spesial ya atau khusus. Now, for example, the ruling party didn't publish their opinion until the last round of the parliament elections and the opposition party didn't either. Dia di sini negatif. Kalau misalkan tidak ada notnya gimana? Kalau misalkan di sininya kalimatnya positif nih, langsung saja publish their opinion. Yang nggak masalah di sini berarti bisa did either juga. Tapi memang jarang dipakai. Biasanya yang dipakai untuk kalimat positifnya seperti ini. Either the ruling party or the opposition party didn't publish their opinion until the last round of parliament election. Ini untuk kalimat negatif. Nah, untuk positifnya biasanya either the ruling party or the opposition party, note-nya ini tidak akan dipakai. Itu nggak apa-apa, tergantung kalimatnya positif atau negatif. Jadi bisa keduanya untuk either or. Berbeda dengan neither nor, karena dia sudah neither, yang artinya not either, berarti khusus untuk yang kalimat negatif. So this construction combines two negative ideas. The word either was taken from not either or nor from not or. Udah jelas ya. Jadi neither pasangannya dengan nor. Atau itu singkatan dari not either dan not or. Udah jelas itu pasti negative ideas atau kalimat negatif. For example, neither Israel nor Palestine has agreed the new resolution from the United Nations. Nah, ini kalimatnya sudah negatif. Neither subjek yang pertama, nor subjek yang kedua has agreed the new resolution from the United States. Ya, ini pun sama. Kemudian berikutnya, yang kelima. Oh, ini dulu contoh dulu deh. Nah, ini contoh sederhananya ya. Kenny like dancing, Diana like dancing, dia either Kenny or Diana like dancing. Atau misalkan konteksnya dia dancing, tapi kita bahasnya tentang singing, berarti either Kenny or Diana doesn't like singing, tapi neither Kenny nor Diana like singing. Nah ini konteksnya hampir sama ya, dilihat. Oke, ini yang kelima, yaitu both and. This construction is used to parallelize two subjects or characters in one sentence. Both character must be in the same levels and class. Nah, both and ini juga hampir mirip dengan either or. Cuman kalau untuk either or dia berupa pilihan ya. Ini atau itu ya. Jadi subjek yang pertama atau subjek yang kedua. Tapi kalau both and
dia diambil keduanya. For example, nah, sederhananya, Kenny like dancing, Diana likes dancing. Nah, kalau pakai both Kenny and Diana. Nah, di sini hati-hati. Kalau pakai either or, dia di sini memang konteksnya tunggal. Tapi untuk both and, karena dia dianggapnya dua atau digabung, berarti ini bukan likes. Ya, tapi harus like. Bentuknya jamak. Karena ada kata and, atau kita anggap aja ini tanda plus. Berarti dianggapnya dua orang. Ya, both Kenny and Diana like dancing. Jangan pakai as. Tapi kalau either or, dia dianggapnya tunggal. Nah, untuk yang berikutnya, elliptical construction yang keenam, yaitu penggunaan as well as. Ini juga sama, artinya juga, ya, also. For example, Kenny like dancing, Diana like dancing, itu berubah menjadi Kenny. Nah, jangan lupa pakai koma dulu. As well as Diana. Nah, ini elliptical construction-nya baru subjek yang kedua, kemudian ditutup dengan koma lagi. Nah, untuk yang ini dia tidak perlu menggunakan auxiliary verbs lagi. Kenapa? Karena sudah jelas di sininya sudah ada keterangannya ya. Likes dancing. Jadi khusus yang as well as, kalian gak usah repot-repot menyisipkan auxiliary verbs-nya. Langsung saja as well as kemudian diikuti dengan subjek yang kedua. Nah, lalu untuk yang berikutnya ada not only but also. Ya, not only but also. Not only Kenny but also Diana likes dancing. Ya, ini sama konteksnya, hanya kalian harus menghafalkan pasangannya ya. Both dengan and, either dengan or, neither nor, not only but also. Kemudian yang berikutnya kita uji coba. Nah, di sini ada percakapan ya, a short conversation. Is Leo a smart student in the school? Yes, Leo is smart student and bla bla bla. Nah, di sini jika kalian menemukan soal seperti ini berarti tinggal dilihat auxiliary verbs-nya itu apa. Di sini sudah jelas ada is. Berarti kita lihat di pilihan jawaban antara A dengan yang D. Karena yang ini bukan ini ya, bukan is. Ini salah. Ini pun tidak ada auxiliary verbs-nya. Ini juga otomatis salah. Kemudian kita lihat di sini, subjek keduanya siapa? Ya, oh subjek keduanya Andy. Oke, Andy bisa di depan dan bisa di belakang. Ya, subjek kedua bisa disimpan di depan ataupun di belakang. Tapi yang jadi pertanyaannya, apakah pakai so atau kan pakai to? Andy is to. Oke, to di belakang. Ini sudah betul. Ini pun sama. So is Andy. Ini juga betul. Berarti jawabannya antara A dengan yang D. Ya. Kemudian soal berikutnya. What do you think about Bali and Lombok? I think Bali is a beautiful island and bla bla bla. Nah, dilihat subjek yang keduanya ini sudah di awal ya. Jadi pasti pakainya kalau di belakang dia pakai to. Boleh nggak pakai yang Lombok is either? Kurang tepat ya sebetulnya ya. Kurang tepat. Kenapa? Karena biasanya either ini dipakai kalau misalnya di belakang dipakai untuk kalimat negatif. Jadi kalian harus pilih yang ini. Kenapa ini salah? Karena so itu harusnya ada di depan. Kalaupun mau so is Lombok. Ya, harusnya seperti ini. So is Lombok. Berikutnya. John and Johnny always get marks on the English test. John always studies hard and bla bla bla. Nah, di sini auxiliary verbs-nya belum kelihatan nih, tapi kita lihat di sini verbnya bentuk ke satu, ya present, karena ada s-nya. Berarti otomatis pakai does. Kita lihat pakai apa? Di sini ada so. Oh, berarti kalau so pasti di depan, karena yang di belakang itu to, bukan so. Karena dia pakai does, berarti jawabannya yang ini. Itu ya. Next, soal berikutnya. All female students have to clean the classroom. How about the male students, sir? Nah, di sini kita lihat all female student. Subjek yang pertamanya itu female students ya. Have to clean. Have to.
Have to itu berarti must ya. Harus. Pakainya yang mana? They have to? Enggak ya. Kalau have di sini dia harus diikuti dengan verb 3, sedangkan di sini bukan. Ini salah. He does too. Kan di sininya male students. Dia lebih dari satu. Ini pun salah. So they do. Ini jelas salah karena auxiliary verbs-nya justru di belakang. Salah ya, harusnya ada di tengah. Berarti jawaban yang ini. So do they. Oke, yang terakhir sekarang. Do you remember about our picnic to Bali? We were so happy and enjoyable over there. Right, some boys played the sand at Sanur Beach and blah blah blah. Kita lihat di sini, some boys sebagai subjek pertamanya, kemudian played ini sebagai verbnya ya, dia verb 2, berarti otomatis kalau verb 2 dia pakainya did. Did the sand at Sanur Beach. Berarti, ya jawabannya adalah so do the girls. Boleh nggak neither did the girls? Enggak ya, karena di sini and. Kecuali kalau misalkan konteksnya bukan and, tapi konteksnya but, nah baru dia pakainya yang ini, neither did the girls. Begitu. Okay, that's all for this session.